Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini hari Kamis tanggal 14 September 2023 atau bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah, kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insya Allah dalam rangka kajian internal basis yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala. Dan untuk malam hari ini adalah sebuah program baru yang akan diluncurkan oleh basis yang mana diberikan judul yakni tentang muhaddasa yang nantinya diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah hadir dan anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, ini merupakan sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi anak Ustadz, karena ini sudah antum berkenan memberikan waktunya untuk bisa memberikan transfer ilmunya ini Ustadz, dalam rangka program muhadasah ini. Cuman mungkin banyak peserta yang tidak mengetahui Ustadz, ini program ini seperti apa nantinya Ustadz. Mungkin bisa diberikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nantinya langsung dilanjutkan dengan materinya Ustaz. Baik, tafadhal Ustaz. Ya bismillah, sebenarnya program ini sebenarnya tujuannya adalah terutama ya untuk komunikasi antar peserta basis ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan dari peserta basis dalam mengikuti program basis. Ya, sejauh mana dan apa kendala yang dihadapi oleh peserta pada program basis ini. Dan juga nanti mungkin ada tambahan materi ya di luar Nahwu Shorof, mungkin mufrodat atau percakapan dasar yang insya Allah juga mendukung atau membantu peserta basis dalam mengembangkan pengetahuan tentang bahasa Arabnya. Demikian. Ya kita mulai saja ya. Nah, tafadhal Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam program tatap muka ini ya, yang mana ini jarang kita lakukan ya. Tapi anak inisiatif agar program ini terus senantiasa berjalan. Adapun sebenarnya tujuan dari program ini ya, yang seperti yang Ana sebutkan tadi ya, Ana juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan peserta basis dalam menghadapi pelajaran dan ujian pada program ini. Dan juga kita juga saling memotivasi ya. Jika ada kendala, apa solusinya, seperti itu. Nah, sebenarnya Ana ingin santai saja ya pertemuan ini, tidak terlalu formal. Sebelum Ana masuk ke materi, Ana ingin sampaikan terlebih dahulu, ini hal yang penting tentang ya. Ini anak-anak siapkan tadi. Ini kita perlu pahami juga. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh
Terkadang kita terlupakan ya apa sebenarnya motivasi kita mengapa belajar bahasa Arab. Limaza nata'allamul lughatal arabiyyah. Nah, apa tujuan utamanya? Tujuan itu ada macam-macam ya. Dan ini semuanya boleh ya. Termasuk tujuan duniawi itu juga boleh ya. Tapi yang lebih prioritas itu pertama adalah pemahaman agama Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran wal lughatul hadis an-nabawi. Ya. Salat dan Al-Quran kita juga dalam bahasa Arab. Nah, pemahaman agama Islam ini ya bagi yang memang termotivasi untuk memahami agama Islam lebih dalam, tentunya sangat butuh terhadap pemahaman bahasa Arab. Ya, terutama kiroah. Kiroah. Jadi kemahiran bahasa Arab itu ada 4 ya. Semua bahasa ya itu ada 4. Itu pertama membaca, menulis ya, kemudian mendengar dan berbicara. Nah, bagi yang tujuan kita untuk memahami agama Islam, kita harus tahu prioritas. Prioritasnya yang mana? Yaitu membaca. Ya. Ini prioritas utama. Kita bisa membaca kitab yang berbahasa Arab gundul. Karena tulisan para ulama ya mengenai ilmu semuanya dalam bahasa Arab fushah. Ya. Bahkan berita-berita semuanya yang formal itu semua dalam bahasa fushah. Ya, jadi kita prioritaskan membaca. Ya. Kalau tujuan kita itu memahami agama Islam, kita bisa membaca dulu. Nah, bagaimana cara bisa membaca? Ya kita pelajari kosakata, ya. Kemudian sorof dan nahwu. 3 itu ya. Kosakata, sorof dan nahwu. Juga mendengar ya. Mendengar juga perlu karena kita juga harus mesti sekali-sekali mendengarkan selain ustadz juga mendengarkan ceramah dari syekh, dari ulama. Ya, karena akan berbeda ya rasanya ketika kita mendengar langsung dari sumber ilmu itu dari ulama berbahasa Arab dengan dari ustadz yang berbahasa Indonesia. Ya tentu rasanya akan berbeda. Kemudian tujuan bahasa Arab lainnya yang mungkin bisa jadi motivasi juga bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang banyak digunakan, bahasa yang kelima ya, yang paling banyak digunakan di dunia. Ya. Sekitar kurang lebih itu 400 juta penutur asli berbahasa Arab. Walaupun nanti di dalam bahasa Arab dalam percakapan itu tiap negara itu punya dialek masing-masing ya. Tapi semuanya paham dengan bahasa Arab fushah. Karena mereka dituntut untuk bisa juga dalam bahasa Arab fushah. Tulisan-tulisan dan berita semuanya dalam bahasa Arab fushah. Ya, dari poin nomor 2 ini ya, bahwa karena bahasa Arab itu bahasa yang sering digunakan, yang banyak digunakan, tentunya ini bisa menjadi peluang bisnis kan, peluang tujuan duniawi. Ya, atau selain bisnis juga untuk karir, misalkan untuk bekerja di Timur Tengah misalkan, ya, dan yang lainnya ya. Kalau ada yang punya tujuan seperti itu, ataupun bisa juga di Indonesia ya, kita belajar bahasa Arab untuk misalkan jadi guru bahasa Arab, penulis ya, atau misalkan sebagai ustadz. Ya, itu kan perlu belajar bahasa Arab. Jadi perlu ya kita mempelajari bahasa Arab ini selain dari tujuan tadi memahami agama Islam. Tapi tentunya pemahaman agama Islam itu lebih diutamakan ya. Nah, kemudian ini anak sedikit rangkum kendala dalam bahasa belajar. Mungkin ada di antara antum yang merasakan ya. Kenapa ya saya ini belajar
tapi tidak bisa, akhirnya di tengah jalan mundur ya. Setelah mundur termotivasi lagi, mulai lagi dari awal. Habis itu hilang motivasi, mundur lagi. Jadi maju mundur. Nah, tapi kita harus tahu dulu kendala dalam bahasa Arab itu seperti apa dan solusinya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Pertama gini, harus kita tahu ya bahwa huruf Arab dan tulisan itu berbeda. Maksudnya kalau tuh huruf Latin itu kan bisa ya kita baca ya A B C D. Nah, kalau bahasa Arab itu kan alif ba ta sa. Nah, bagi orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an, yang belum pernah baca Iqra, yang belajar Iqra 1 2 3, itu mohon maaf Pak, itu sebaiknya belajar dulu itu. Belajar dulu cara baca Quran. Iqra 1, Iqra 2 ya, karena akan berbeda nanti tulisannya ya. Kecuali kalau belajar bahasa Inggris ya, hurufnya sama kan, huruf Latin juga, walaupun nanti ada pengucapan yang agak berbeda, tapi hurufnya sama. Nah, kalau tulisan Arab ini berbeda, jadi kita harus tahu dulu. Ya mungkin ada peserta di sini yang belum bisa baca Quran ya, itu sebaiknya dan harus bisa baca Quran. Nah, itu pertama. Mungkin ada yang kendala seperti ini. Kemudian kenapa kita susah belajar bahasa Arab? Yang kedua itu karena tata bahasa yang kompleks, ya kan? Karena di dalam bahasa Arab itu banyak istilah-istilah atau teori atau kaidah yang kadang-kadang sebagian orang atau kebanyakan orang mungkin ya yang menganggap itu sulit. Nah, ini tapi itu tetap kita harus lalui ya. Kita harus tetap kita lalui. Kenapa? Karena bahasa Arab ini bukan bahasa pertama kita. Bahasa pertama kita bahasa Indonesia atau bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa daerah lah ya. Nah, ini mungkin bahasa ketiga atau keempat ya. Jadi mesti kita tahu, kalau orang Arab tuh tahu ilmu sorof itu, misalkan saya pergi itu azhab misalkan. Nah, ada mereka ngerti dengan ilmu sorof. Bukan ana zahaba, saya pergi. Ana zahaba bukan seperti itu. Ya, jadi ada aturan dari tata bahasanya. Ya, bahkan dua orang ya atau lebih dari dua itu berbeda ya. Cara menyebutkan, misalkan satu orang itu minum berarti syariba ya. Syariba. Kalau dua orang syariba, kalau lebih dari dua syaribu. Nah, jadi ada aturan seperti itu. Dan yang perempuan juga dibedakan ya. Jadi ini adalah kendala yang orang sering alami sehingga mereka akhirnya tidak melanjutkan gitu. Tapi ya ini mesti dijalani. Nah, inilah program basis ini untuk mengatasi masalah ini ya. Jadi kalau antum serius, konsisten, komitmen dalam mengikuti program ini, ya kita memang fokusnya ke tata bahasa. Ya. Selama ini kita fokusnya ke tata bahasa. Tapi tata bahasa itu juga pasti akan menunjang ke yang lain ya. Cara mendengar, cara berbicara. Ya. Berbicara pun harus tahu tata bahasanya. Tata bahasa yang benar. Nah, kemudian kosakata yang banyak. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak kosakatanya. Bahkan kata ganti saja ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dia, saya, ya kan? Kami, mereka, apalagi saya, kami, dia, mereka, kita juga masuk lah ya. Kita dengan mereka, kami ini dibedakan. Kamu, kalian kan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah anggap ya. Dalam bahasa Inggris pun seperti itu. Ya. Sekitar 6 atau 7 ya kata ganti. Tapi kalau dalam bahasa Arab berapa? Ada yang tahu? Ada berapa domir? Ya, sekitar 14 ya. 14 tapi ada yang sama 2 jadi 12.
Ya, ada huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum antum antuna antum antum antuma antuna ana nahnu ya. Jadi ada 14 tapi ada dua yang sama yaitu huma dan antuma. Sehingga bisa disimpulkan ada 12 lah ya. 12 domir. Ya. Memang banyak kosakata bahasa Arab. Belum lagi nanti dari tiap kata itu terpecah lagi ya. Misalkan khoroja ya. Khoroja menjadi misalkan akhroja. Ini kan dua kata yang berbeda. Nah, pecah lagi nanti jadi macam-macam ya. Ini khoroja ini kalau satu orang, kalau dua orang khoroja, khoroju ya. Jadi banyak. Nah, untuk mengatasi kosakata yang banyak ini, tentunya pertama kita harus belajar ilmu sorof. Kalau kita belajar ilmu sorof, kita akan menghemat apa namanya, menghemat waktu. Kalau tidak belajar ilmu sorof, maka akan ada banyak yang harus kita hafalkan, ya. Terutama kata kerja ya, kata kerja, isim fa'il, ya. Misalkan sami, misalkan ya. Kalau kita nggak tahu ilmu sorof, ini kita nggak tahu artinya apa. Harus lihat kamus. Nanti ada lagi masmu'un, misalkan ya, masmu'un. Atau contoh lainnya misalkan magdubun, yang wazannya maf'ulun. Kalau kita nggak tahu ilmu sorof, ini nggak tahu nih artinya apa, ini artinya apa. Tapi kalau tahu ilmu sorof, kita tahu ini sumbernya dari sami'a, ya kan? Sami'a yasma'u. Sehingga kita hanya perlu tahu ini saja. Sami'a ini mendengar. Berarti kalau sami'a ini yang mendengar, ini yang didengar, gitu. Ya. Jadi kita hemat dalam menghafal kosakata. Hanya perlu satu aja kita hafal ini. Ini enggak perlu kita hafal, enggak perlu kita hafal. Ya, paham? Jadi solusinya adalah belajar ilmu sorof. Ya, kalau ini tadi solusinya ikut program basis ya. Nah, ini menguasai sorof ya, program basis juga. Kalau ini tadi solusinya belajar ikro. Ya, kalau yang belum nih ya, belum bisa baca Quran, belajar dulu dari ikro 1 sampai 6 sampai bisa baca Quran, ya. Itu dulu. Ya. Baru kemudian belajar bahasa Arab. Kemudian pengucapan yang tidak biasa, ya. Pengucapan yang tidak biasa. Maksudnya apa? Karena bahasa Arab ini ya ada makhraj hurufnya ya. Seperti misalkan H. H dengan H itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia kan H itu satu aja kan. Satu saja. Tapi kalau bahasa Arab itu ada H, ada H pedas ya. H. Kalau kita bilang baca Al-Fatihah, alhamdu salah, alhamdu. Tapi alhamdu pakai H pedas. Alhamdu. Nah, itulah kesulitan orang ya. Ketika mengucapkan salah gitu. Itu contohnya H. Ada lagi da dengan do, ta dengan to, ya kan? Za dengan za dengan zo. Itu berbeda. Ya. Jadi pengucapannya itu tidak biasa. Ini perlu diketahui ya. Jadi tolong dicatat nanti misalkan ini antum kekurangannya ini nih. Berarti apa solusinya? Solusinya ikut tahsin. Nah, ikut tahsin. Tahsin Al-Quran. Jadi kalau di tahsin itu akan diajarkan bagaimana cara membunyikan huruf. Atau di pelajaran bahasa Arab dasar pun kalau antum ikut ma'had ya, itu diajarkan juga ya cara mengucapkan seperti itu. Kemudian eh, kesulitan lainnya itu ada bahasa Arab yang dialek. Ini yang kebanyakan juga orang yang udah menguasai fushah, udah belajar nahu sorof, ketika sampai ke negeri Arab kok beda ya bahasanya itu. Karena apa? Karena di sana itu orang berbicara tuh bukan bahasa fushah,
tapi ada rijah, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah tuh beda-beda ya. Ada Maroko, berbeda dengan bahasa Mesir. Nah, berbeda lagi dengan bahasa Syam atau Levantin ya istilahnya. Kemudian berbeda lagi dengan bahasa Yaman, beda lagi dengan bahasa Qatar. Itu berbeda, Saudi berbeda. Nah, yang kita pelajari ini adalah bahasa Arab Fushah, yaitu bahasa Arab klasik, bahasa Arab Al-Quran yang kita pelajari ini. Kenapa kita prioritaskan itu? Pertama, karena bahasa Arab Fushah itu bahasa Arab Al-Quran. Tadi tujuan pertama kita kan memahami agama. Jadi kita harus belajar dulu Fushah, karena tujuan pertama kita itu memahami agama. Itu pertama ya. Kenapa kita belajar Fushah? Fushah itu maksudnya bahasa Arab baku, ya, bahasa Arab Al-Quran. Itu karena kita ingin paham agama, ya kan? Yang kedua, ya mereka paham, eh, yang lain paham gitu ya, yang lain paham Fushah ini. Maksudnya orang misalkan Mesir, mereka memang dialeknya beda, tapi kalau kita ngomong bahasa Arab Fushah, mereka paham. Ya walaupun kadang-kadang kita dianggap di apa namanya ya, diejek lah mungkin ya, kok kayak baca berita gitu. Tapi mereka yang penting paham. Kita tinggal jelaskan bahwa kita ini adalah pelajar bahasa. Ya, yang penting mereka paham. Kemudian eh, berita dan pertemuan formal itu semua pakai bahasa Fushah. Ya. Jadi bahasa Fushah itu adalah bahasa pemersatu. Kemudian orang yang bukan Arab, orang legoiri natiqi nabiha, maksudnya bukan asli Arab, itu semuanya belajar Fushah dulu. Misalkan orang Cina, orang orang apa, Singapura, Malaysia. Itu mereka pasti mulainya dari Fushah dulu. Orang Eropa misalkan, belajar bahasa Arab itu mulainya dari Fushah. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan mereka, dengan orang yang bukan Arab itu. Ya, kalau dengan orang Arab kan mungkin mereka ya lebih bagusnya, lebih paham dengan atau lebih seringnya dengan dialek mereka kan. Mungkin ada juga yang tidak bisa ngomong bahasa Fusah, tidak ngerti gitu. Tapi orang yang di luar itu, di luar Arab itu mereka semuanya berbahasa Fusah. Karena mereka belajar itu kan dari kitab-kitab yang mengajarkan Fusah. Ya, kayak kitab Durusulullah, ya. Mereka juga belajar itu. Durusulullah, kemudian Al-Arabia Baina Yadaik, ya, dan yang lainnya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu, ya, dan itu banyak. Kemudian motivasi yang rendah, ya, ini kendala juga nih, motivasi yang rendah. Kurang kuat, kurang merasa penting, ya, lebih lebih penting yang lain. Ya. Jadi ini harus dibangkitkan terus ya. Dan solusinya mungkin kita harus eh, sering bergaul ya dengan orang-orang yang menggeluti atau yang pecinta bahasa Arab lah istilahnya. Orang-orang pecinta bahasa Arab yang menggeluti ilmu bahasa Arab ini. Ya, sehingga kita juga termotivasi ya. Dan juga sering membaca atau mendengar motivasi dari Ustadz ya bahwa pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. Itu kendala yang ke-6 ya. Nah, kendala yang ketujuh kurangnya sumber belajar yang baik. Eh, Kurang misalkan buku atau kamus ya atau eh, kursus online, kursus offline ya. Kurang Tanggung. kurang bagus sumbernya ya. Nah, program basis ini ya
kita adakan ya untuk menutupi kekurangan ini ya, sumber belajar yang baik ini. Jadi kita ada materi, ada apa namanya soal ujiannya juga ya kan. Soal ujian, ada buku juga yang disediakan. Nah, kemudian keterbatasan waktu. Ya, kadang kita sibuk ya dengan pekerjaan, dengan studi, dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Nah, ini harus kita pandai-pandai mengatur waktu ya. Pandai-pandai mengatur waktu, eh, berapa jam dalam sehari kita belajar, misalkan. Ya, jadi harus pandai-pandai ini masing-masing ya untuk disiplinkan waktu. Nah, kemudian ini eh, proses belajar itu kita harus tentukan dulu tujuan ya. Tujuan kita itu sebenarnya apa? Tujuan belajar bahasa Arab ya. Ya, tujuan itu ada yang tadi memahami agama ya. Atau kita buat dua lah ya, secara garis besar atau percakapan. Memahami agama dan kedua percakapan. Percakapan itu maksudnya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Arab. Mungkin dia akan kerja di Arab ya, atau eh, studi di Arab, atau mau jalan-jalan. Nah, itu tujuannya belajar bahasa Arab, itu percakapan. Nah, kalau belajar agama itu tadi prioritasnya itu kita harus bisa membaca dan mendengar ya, dan juga menulis juga ya. Nah, kalau percakapan ini harus sering-sering mendengar. Mendengar agar logatnya mirip. Kemudian kita sering mendengar kosakata-kosakata sehingga kita familiar dengan bahasa Arab tersebut. Ya. Dan ini juga memahami agama ini juga penting juga ya mendengar ya, mendengar syekh gitu ya. Usahakan kita mendengar setiap hari ya. Setiap hari itu walaupun kita nggak paham dengan apa yang dikatakan oleh syekh, di YouTube udah banyak ya, sangat banyak. Eh, Kalau Ana sih sering dengar tuh kalau pertama-tama itu Syekh Al-Badar ya. Abdul Abdul Razak Al-Badar. Itu bahasanya lebih gampang, lebih pelan dan tidak sulit. Jadi kita sering juga mendengar ya. Dan mendengar ini banyak fungsinya eh, karena sumbernya bahasa itu adalah mendengar. Sama seperti bayi atau anak-anak, itu pertama kali kan mereka menguasai bahasa itu dengan mendengar. Ya sama dengan orang dewasa seperti itu. Jadi perbanyaklah mendengar, ya, terutama dengan dengar kajian dari Syekh. Ya ini bertahap lah ya. Mungkin kita belajar kaidah dulu. Anda juga dulu gitu, belajar dulu kaidah, sorof, belajar nahu, banyak kosakata, latihan, kemudian coba-coba mendengar. Pertama-tama nggak paham sama sekali. Ini maksudnya apa kata Syekh. Nah, lama-lama karena biasa, akhirnya paham gitu. Karena sudah biasa. Gitu. Kemudian ya kita harus tetapkan tujuannya. Anggaplah tujuan kita itu memahami agama yang paling penting ya. Nah, itu kita harus pelajari kaidah, nahu, sorof, dan kosakata. Ya. Kaidah dan kosakata. Hmm. Kaidah dan kosakata. Jadi harus banyak kosakata yang kita kuasai ya. Kaidahnya juga harus harus kuat juga ya. Tapi kalau percakapan, kaidah penting juga, tapi enggak terlalu mendalam. Kalau kalau di belajar nahu kan harokat akhir itu bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Ya kan? Kalau di percakapan satu aja, yaitu sukun. Contohnya kaifahaluk. Seharusnya kan kaifahaluka. Tapi disukun saja kaifahaluk. Ana bi khair. Ana bi khair. Khairnya disukun khair. Ya kan? Ini khair. Ana bi khair. Kalau dalam nahu kita pelajari.
bi ini adalah huruf jar sehingga ini jadi kasroh, ya kan? Tapi kalau dalam percakapan tidak mendalam seperti itu. Ya setiap kan, setiap akhir dari kata itu disukun. Jadi bi khair. Jadi tidak perlu terlalu mendalam kalau memang tujuannya untuk percakapan ya. Kemudian proses belajarnya kita juga harus punya sumber yang bagus ya, buku pelajaran ya. Kemudian aplikasi dan situs web juga sudah banyak sekarang, kursus online, tutor ya, tutor itu maksudnya ustadz yang membimbingnya. Ya, termasuk dalam program basis ini juga harus ini ya diseriuskan juga. Karena kita udah berapa angkatan nih udah lulus. Jadi sebenarnya prosesnya panjang ya, ada 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Nah setelah 2 tahun pun nanti ada program i'rab. Nah setelah i'rab ini sekitar mungkin 2 bulan lah ya. Nah, baru kemudian ini praktek. Nah praktek ini ya setiap pekan hari Ahad itu selalu kita adakan. Jadi tatap muka melalui Zoom. Kita praktek Kitabul Ilmi. Ya, ini udah ada 3 atau 4 angkatan ya. 4 angkatan mungkin ya. Yang sudah sampai tahap itu ya, sampai tahap praktek. Jadi mulai dari dasar, dari mustawa awal. Ya baik, kita lanjutkan. Kemudian ya pelajari huruf dan tulisan Arab seperti yang Anda sebutkan tadi, pelajari Iqra. Ya, kalau belum bisa baca Quran ya. Kemudian juga pelajari apa tadi? Tahsin ya. Makharijul hurufnya. Kemudian memahami tata bahasa dasar yaitu nahwu sorof. Nah, kembangkan kosakata. Kosakata sekarang udah ada kamus online ya. Kamus online. Bahkan aplikasi Translate pun sudah bagus ya. Hasil terjemahan Translate seperti Google Translate atau Yandex atau yang sejenisnya. Itu sudah bagus ya hasil terjemahannya. Berbeda dengan zaman Anda belajar dulu tahun 2000 berapa? 2010 mungkin Anda pas memang setiap kata bagus ya hasil terjemahan, tapi kalau udah masuk kalimat nggak bagus hasil terjemahannya. Kalau sekarang sudah bagus. Bahkan lebih bagus lagi mungkin daripada kita yang menerjemahkan ya. Nah, itu sangat membantu ya Google Translate. Jadi harus perbanyak kosakata. Ya, perbanyak kosakata ini tidak harus kita menghafal per hari, tidak. Ya, karena itu susah. Tapi kalau Ana pribadi, caranya adalah dengan latihan. Latihan membaca. Jadi membaca terus atau mendengar. Nanti ada yang nggak tahu, baru cari di kamus. Nah, itu dicatat. Yang nggak tahu itu kita catat. Nah, ini. Nanti kita murojaah. Jadi, tapi kalau misalkan kita hafal kosakata hari ini, misalkan yang berkaitan dengan rumah, misalkan. Rumah itu bait, pintu itu bab, kemudian apa lagi kamar, ghurfah. Itu kita hafal kan susah ya. Ada nggak yang susah juga seperti itu? Kalau Anda merasakan kayak gitu susah. Tapi kalau ada kalimatnya, misalkan roja'tu ilal bait. Roja'tu ilal bait. Saya kembali ke rumah. Eh, Minas suq, misalnya dari pasar. Nah, ada kalimat seperti itu, kemudian kita buka suq itu apa? Pasar ternyata. Nah, jadi lebih gampang kita menghafalnya. Ya. Kemudian praktekkan pengucapan. Nah, maksudnya ada tulisan eh, bahasa Arab kita suarakan. Nah, atau baca Quran juga ini termasuk ya. Membaca Quran itu dengan keras yang didengar oleh suara dengan telinga kita, didengar oleh telinga kita. Jangan baca Quran itu pelan-pelan. Kita kuatkan suaranya ya. Jadi kita baca, kita dengar. Ini juga membantu nanti untuk pronunciation-nya ya, untuk pengucapan bahasa Arab. Orang-orang Arab pun juga mengatakan gitu. Kami lancar bahasa Arab karena Al-Quran. Ya. Jadi perbanyak baca Quran sehingga pengucapannya benar.
Kemudian baca dan dengarkan materi bahasa Arab ya. Bisa dari buku ya, bisa dari video. Sekarang sudah banyak ya pertebaran video di YouTube di mana-mana tentang materi bahasa Arab. Ya, tinggal pilih saja yang mana yang harus diikuti. Ya, kemudian latihan berbicara dan menulis. Ya, semua ya latihan membaca juga perlu latihan, berbicara juga perlu latihan, menulis juga perlu latihan. Kemudian terlibat dalam kelas atau komunitas ya. Jadi ada kelasnya, ada komunitas yang mana di situ komunitas itu ya bisa saling sharing, bisa saling berbagi. Kemudian konsistensi. Nah, ini penting ya, harus konsisten kita dalam belajar. Jangan sampai berhenti. Sampai benar-benar kita menikmatinya. Ya. Kalau kita belum menikmatinya, itu berarti belum sampai tahapnya. Ya, jadi belum sampai kita tahap konsistensi. Jadi kalau udah lewat masa konsistensi ini, kita akan menikmati menikmati proses belajar selanjutnya. Nah, itu. Kita nikmati akhirnya. Nah, kita harus sampai ke tahap itu, ke tahap menikmati belajar bahasa Arab. Pertama kan mungkin susah, eh, apa ya istilahnya, sulit, atau ya rasanya udah putus asa lah gitu kan, eh, tidak mau lagi belajar misalnya. Nah, itu belum sampai tahap itu ya konsistensi. Berarti dia tidak konsisten. Ya. Konsisten terus 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 sampai kita merasa ini sudah jadi kebutuhan saya ini. Belajar bahasa ini sudah jadi kebutuhan. Saya sudah menikmati proses ini. Ya. Kalau sudah menikmati itu tidak peduli lagi dengan waktu yang sibuk lah, dengan apalagi dengan kendala-kendala yang tadi itu ya. Jadi udah ada rasa cinta kita terhadap bahasa Arab. Ya, ini penting konsistensi. Kemudian ya kita perlu evaluasi dan koreksi juga. Ya, perlu ada bimbingan juga. Ya, dan terakhir kesabaran dan motivasi. Perlu sabar. Ya. Dalam belajar itu perlu bersabar dan juga ya perlu motivasi yang kuat. Yaitu sekilas yang perlu diketahui dan Ana rasa ini sangat penting ya bagi kita semua. Ini Ana ulangi lagi ya karena penting sedikit. Sebentar. Nah, nih, kalau mau dicatat, ya. Jadi tujuan pertama kita itu pertama adalah memahami agama Islam. Ya. Kemudian ya tujuan-tujuan lain boleh, tapi tetap tujuan pertama kita adalah memahami agama Islam. Kemudian ini kendala dalam proses belajar. Dan solusinya tadi sudah disebutkan ya. Kalau kendalanya huruf Arab dan tulisannya berbeda dengan tulisan Indonesia, ya belajar Iqra dulu. Gitu ya. Kalau tulisan bahasanya kompleks, ya belajar Nahwu Shorof, ikuti program basis ini. Kosakata yang banyak, ya belajar ilmu shorof, sering-sering lihat kamus, sering-sering latihan, sering-sering mendengar. Kemudian pengucapan yang tidak biasa. Ya, kalau ini ikut tahsin ya, program tahsin. Kemudian bahasa Arab dialek, ya ini jangan terlalu dipusingkan. Kita fokuskan aja ke bahasa Arab fushah, bahasa Arab klasik. Nanti setelah itu mau dikembangkan dialek, ya lebih bagus. Tapi kalau sudah paham fushahnya, ke dialeknya itu mirip-mirip juga, bisa lebih gampang mempelajari dialek. Kemudian motivasi yang rendah, ya ini ikut komunitas, kemudian kurangnya sumber belajar yang baik, ya. Temukan buku atau sumber website, aplikasi, ya, konten-konten yang bagus. Kemudian keterbatasan waktu yang harus motivasi atau harus disiplinkan waktu. Dan kemudian ini juga proses belajar, tentukan tujuannya, kemudian mendapatkan sumber belajar yang bagus. Ya, pelajari huruf dan tulisan Arab, memahami tata bahasa dasar yaitu Nahwu Shorof, kembangkan kosakata. Ya, kosakata ini ada bantuan kamus online ya. Kalau zaman dulu sebelum 2010 itu pakai kamus ini yang tebal itu yang Munawir.
terus buka kamus dikembalikan dulu kata itu ke fiil madi dulu, baru ketemu, ya, baru ketemu arti maknanya. Kalau sekarang udah langsung saja cari kata masjid, nah, atau madrasah, udah ada langsung. Tapi kalau dulu madrasah itu harus cari dulu darosa, cari huruf dal, ro, sa, baru lihat di kamus, nah baru ada madrasah seperti itu. Jadi lebih gampang ya zaman sekarang. Kemudian sering latihan, baik itu latihan membaca, berbicara, menulis, ya terlibat kelas, komunitas, konsistensi, evaluasi, dan koreksi, kesabaran, motivasi. Nah, ini juga Ana mengingatkan kembali ya, tentang program basis ini, tentang kurikulumnya. Ini singkat saja, Antum sudah melaluinya ya. Tadi udah tahu kan kenapa kita belajar ilmu sorof, ya kan? Nah, inilah pelajarannya. Sabar. Ada mustawa satu, yang mustawa awal. Ini belajar ilmu, ini semua udah melewati ya. Apa itu ilmu sorof, apa itu kata atau kalimah, pembagian isim, ya. Kemudian seterusnya ya. Ini mustawa duanya tentang isim domir atau kata ganti ya, isim domir itu seperti tadi huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, kemudian fi'il madi dan tasrif lugawinya. Ini pembagian fi'il harus tahu juga kita ya, pembagian fi'il itu apa aja. Kemudian mustawa 4 ini mengenai tasrif istilahi. Kalau tadi ada tasrif lugawi, ini tasrif istilahi. Istilahi itu yang ke samping. Fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, maf'ul, fi'il amar, nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Itu yang ke samping tabelnya. Kalau lugawi itu yang ke bawah. Lugawi itu seperti khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna. Seperti itu. Dia ke bawah, lugawi. Tapi kalau istilahi yang ke samping. Ya. Khoroja jadi yakhruju. Kemudian khurujan, masdarnya. Kemudian kharij, misalnya, isim fa'ilnya. Isim maf'ul, fi'il amar, nahi, dan seterusnya. Nah, mulai mustawa 5 itu masuk ke pengertian nahu ya. Pengertian nahu. Kemudian tentang ilmu nahu, pengertian dan jumlah. Kalau ilmu nahu itu perbedaannya dengan ilmu sorof ya. Kalau ilmu nahu itu belajar kalimat. Kalau sorof tadi belajar kata, kalau nahu belajar kalimat. Bagaimana cara membaca kalimat. Ya, ini harus tahu isi mabni, isi mu'rob, tanda irob. Ya, ilmu-ilmu seperti ini penting ya untuk diketahui, untuk dikuasai, untuk dapat tadi kemahiran dalam membaca kitab Arab Gundul. Kalau nggak tahu ini susah ya untuk membaca kitab Gundul itu susah berkembang nantinya. Sampai mustawa 12, kemudian ini buku panduan. Kalau mau beli silahkan, tidak wajib. Ini kalau mustawa 1 sampai 4 buku kaidah sorof, mustawa 5 sampai 12 itu kaidah nahwu. Boleh beli satu dulu, boleh beli duanya langsung boleh. Nanti hubungi aja admin grup ya, nomor kontaknya. Nah, kemudian setelah itu kita melanjutkan kelas i'rab. Jadi udah belajar nahwu sorof, kita belajar i'rab. I'rab ini lebih mendalam lagi, lebih apa ya? Agar lebih paham lagi dengan struktur kalimat. Ya, ini orang yang udah lewat ini pasti paham ya. Ini buku panduannya. Buku panduannya, buku hardcover. Ini boleh juga dibeli untuk panduan dari kelas I'rab. Nah, kemudian terakhir praktek baca kitab. Ya, ini ada apa? Tadi Anda sebutkan sudah 3 atau 4 angkatan ya yang lewat ini sudah setahun lebih mungkin. Jadi tiap pekan kita adakan.
Kitabul Ilmi. Yaitu sekilas tentang apa yang Anda sampaikan. Anda tidak lupa mengucapkan terima kasih ya jazakallah khairan kepada seluruh terutama admin ya, admin dan pihak-pihak yang membantu program basis ini dan juga eh, muhsinin. Muhsinin itu orang yang berdonasi ya. Karena kita bergerak ini berdasarkan donasi ya. Operasional itu dari donasi. Jadi Anda mengucapkan jazakallah khairan sampai sejauh ini kita dapat lancar dalam menjalankan program basis ini. Ya. Walaupun sebenarnya akhir-akhir ini donasi itu agak kurang ya. Eh, jadi kalau kurang tuh biasanya Anda yang nutupin. Anda nutupin tuh dari penjualan buku. Ya, ini untuk ketahui sama aja. Jadi kalau ada yang ada kekurangan itu Anda yang nutupin. Dan Anda nggak dapat apa-apa dari program ini ya. Dan royalti tentang soal itu kan Anda yang bikin ya. Soal kemudian materi itu Anda yang buat. Itu tidak ada royalti untuk Anda. Anda cuma dapat dari pembelian buku saja. Itu pun untuk menutupi kekurangan dari donasi operasional. Ya, bagi antum yang udah berdonasi, ya sekecil apapun donasi itu yang antum berikan, anak kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan antum memperlancar rezeki. Ya. Mudah-mudahan program ini terus berjalan ya, program basis ini, karena karena mati bermanfaat bagi banyak ya. Mungkin kita akan tanya jawab mungkin ya selanjutnya. Baik itu tentang program ini ataupun tentang materi selama ini. Ya, tafadhol. Dibantu. Taib, Taib Ahsanallah ilaik atas beberapa motivasi yang telah disampaikan Ustadz, dan mungkin kita akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Atau mungkin bisa sharing session gitulah. Kami persilakan kepada rekan-rekan semuanya, barangkali yang ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Ustadz, bisa resen ya. Silakan. Atau ada saran ya, Ya, atau boleh ada sumbangsi saran atau masukan gitu. tenaga masukan. Nah, Karena kita juga perlu ya dukungan. Karena keterbatasan nih sumber daya nih. Misalkan nah. antum apa bisa bantu ini. Misalkan. Taib, sudah ada yang raise hand, Ustadz. Kami persilakan kepada Cut Ali, Caranya silakan. gimana ya untuk bertanya, Ustaz? Boleh. Raise hand dulu, Bu. Ini sudah ada yang raise hand. Saya nggak bisa Cut tuh yang Ali itu ya. gimana? Ibu siapa nih yang ngomong nih? Ibu Bu Nursi ya. Bu Nursia. Ya boleh lah Bu. Iya. Kenapa, Tafadhol. Bu? Nggak, Boleh Ibu. silakan yang dulu, yang tadi yang sudah berlangsung, nanti saya yang setelahnya. Baik. Ya boleh. Silakan Cut Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, Ustaz, mau tanya, kalau boleh tadi saran dulu ya, kalau boleh dalam kan materi terus besoknya ujian gitu, ada seperti ini buka session di dalam grup gitu, mungkin ada pertanyaan, itu aja yang saya perlu karena maaf saya termasuk generasi generasi yang lanjut, jadi perlu memperbanyak komunikasi, paham tak gitu. Kalau boleh satu. Terus Tanya kedua, jawab. untuk yang ya tanya jawab. Jadi koreksi lah ada pertanyaan atau apa gitu. Kalau ini kan sepertinya one way traffic ya, satu aja dari pengajar kepada kita terlibat gitu ya. Kalau boleh setelah habis ujian buka deh tuh pertanyaan sebelum ada materi yang kedua lagi pada hari Kamis gitu. Insya Allah kalau boleh. Syukron Ustaz. Yang kedua, maaf saya insya Allah saya menjadi lebih baik daripada hari ini. Cuma kenapa yang pada yang apa ini ya, kita mustawah komis ya Ustazah. Ustaz kebiasaan sama Ustazah soalnya. Kenapa kita, kalau saya dulu salah satu ya dari 1 sampai 4
Kalau salah satu saya cuma dapat mumtaz, sekarang saya turun ya. Begitu ya Ustaz? Kalau kita habis ini, kita kan paham nggak Ustaz? Ya, Boleh dengar ya? ya boleh. Hasil kemarin saya nggak dapat mumtaz karena saya digoda syaitan untuk terburu-buru memencet tombol itu kan. Jadi salah, alhamdulillah qadarullah. Nah sekarang kenapa kok saya dapatnya ya jadi dan gitu loh. Saya berharap dapat mumtaz gitu. Memang nggak mumtaz tarfi pasti kan. itu aja sementara ini itu aja sih Ustaz. Syukran jazakillah. Ya, Jazakallah khair. Assalamualaikum. Salam. Untuk ini ya, jadi kalau bagian anak itu bagian materi, ya materi video dan soal ujian itu bagian anak. Ya. Adapun bagian teknisnya ini Ustadz Abu Ali nih. Padahal kamu jawab. Nah, berkaitan tentang nilai atau penilaian Ibu ya. Jadi nilai itu kan nantinya itu ada semacam akumulasi gitu ya. Ada perhitungan yang diakumulasikan dari ujian yang pertama, kedua, dan berikutnya. Dan itu akan mempengaruhi penilaian dan juga predikatnya gitu. Ketika nilai itu mumtaz itu artinya Ibu mempunyai atau mendapatkan nilai di range antara 90 sampai 99. Sedangkan untuk mumtaz murtafi itu udah nilainya udah nggak ada yang salah itu harusnya gitu. Nilainya 100 gitu. Terus kemudian untuk yang jayyid jiddan artinya Ibu di range itu antara 80 sampai 90 sekian gitu Ibu. Begitu seterusnya Bu. Jadi ketika jawaban dari Ibu itu memang salah gitu ya, maka itu akan juga mempengaruhi nilai dan predikatnya Ibu gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin Ibu mendapatkan predikat jayyid jiddan, masih ada beberapa pekan dan beberapa ujian lagi dan juga ujian akhir, dan ini menjadikan kesempatan Ibu untuk memperbaiki nilai. Masih bisa Bu, masih bisa menjadi mumtaz itu insya Allah masih ada kesempatan. Kalau untuk mumtaz murtafi itu kayaknya kalau sudah pernah salah gitu kayaknya susah gitu. Seperti itu Ibu. Ya, silakan pertanyaan lain ya. Nah, silakan yang ingin bertanya tadi siapa? Nah, silakan Siti Sarah. Tafadhol Bu Siti Sarah. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, kalau misalkan udah beres kelas, kita udah di praktek baca kitab, apa kita bisa ikut mengulang buat murojaah ke misalnya mustawa awal lagi kayak gitu, buat mengulang. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, kalau siapapun sebenarnya bisa ya. Misalnya dia mustawa 7, mengulang dari awal asal ada pembukaan pendaftaran, boleh aja dia ikut. Tinggal daftarkan aja biodatanya, ya nanti dimasukkan di pendaftaran itu ya. Kalau sedang ada pembukaan pendaftaran, nanti insya Allah buka pendaftaran harusnya bulan Oktober atau November ya. Nah, kalau Nah, pas masa itu silahkan mau daftar dari awal boleh. Nah, Ustaz. Cuman kalau mengacu dari sistem itu tidak boleh, Ustaz. Oh gitu. Iya, karena itu NIP yang sudah dipakai itu tidak bisa digunakan di. Maksudnya dari awal? Nggak bisa dari awal. Dari daftar baru lagi gitu. Oh, kalau daftar baru dengan NIP yang baru mungkin bisa, Ustaz. Ya, Tapi kalau ya, untuk pakai NIP yang lama itu sistem tidak bisa, Ustaz. Ya, kalau NIP lama memang nggak bisa. NIP baru berarti. Nah, seperti itu, Bu. Nah, silakan yang lain yang ingin bertanya.
tentang materi bahasa Arab yang tidak dipahami. Atau iya, mungkin ada pertanyaan terkait materi juga boleh, atau saran juga boleh. Ibu Cut Ali mau bertanya lagi? Ya, ya saya insya Allah. Pertanyaan pada waktu materi kenapa berbeda antara PDF dengan video gitu? Kadang PDF-nya tuh ya bukannya mubazir, tapi kalau kita buka PDF saja kan udah cukup atau video. Jadi kita mau nggak mau harus buka video. Jadi kenapa nggak dibuat materi itu ada titik, PDF itu ada titik-titiknya tuh isi gimana? Apa itu untuk Oh latihan iya, kita atau apa gitu? Nah, iya, itu pertanyaan saya. iya. Jadi memang sengaja Bu. Pertama eh, karena apa? Karena supaya mendengar video kata Ibu tadi kan. Betul itu. Jadi Oh, kalau oke, udah terisi, nanti dia cuma lihat gambar itu aja. Dia gambar PDF oke, itu udah gitu aja. Padahal penting untuk mendengar videonya. Nanti oke. kita Itu tinggal isi-isi aja titik-titiknya itu. Apa titik-titiknya. ya, Untuk latihan juga. Afwan Ustaz. Maksudnya begini, itu kalau kita punya komunikasi ini bagus, terkadang kita ada di hutan atau ada di mana, yang di mana internet itu tidak selalu terjangkau, itu masalahnya. Jadi Oh, sebenarnya bagus apa ini namanya basis ini dia memberikan dua hmm. PDF dengan video, tetapi pada saat yang sama kita nggak bisa buka video misalnya, ya. Sebab saya pernah terjadi juga gitu. Jadi mau nggak mau saya mesti cari supaya boleh buka video. Jadi alangkah baiknya nuwun sewu punten Afwan kalau boleh di dalam PDF tuh disertakan atau enggak sama sekali katakan bahwa ini ada untuk latihan kendiri gitu. Ya kalau boleh Ustaz. Maaf. Syukran ya Ustaz. Sebenarnya Kak, mendengarkan video itu Bu, tidak harus saat itu aja. Jadi kan diberi kesempatan 2 kali 24 jam atau sehari 1 kali 24 jam itu kan. Nah, kemudian kalau memang kendala seperti itu bisa minta nanti di admin mungkin ya di screenshot aja videonya itu. Jadi diklik, di screenshot, dikirim ke Ibu. Minta tolong aja ke admin atau ke kawan-kawan. Oh, naam. Oh, Nah, naam. tinggal diklik aja videonya itu terus di Naam. screenshot. Kan bisa Oke tuh. Ustaz. Syukran. Ya. Ya, ya insyaallah Ustaz. Syukran Hmm. Ustaz. Ya, tafadhol yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan Abu Fahmi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, izin bertanya nih Ustaz ya. Perkenalkan, saya Abu Fahmi dari Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Terkait ujian Ustaz ya, kadang saya nih kan dapat uzur ya, jadi beberapa kali ndak bisa ikut ujian. Nah, bisa ndak misalnya kalau peserta mengalami uzur sehingga bisa ujian susulan Ustaz? Ya, syukron Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz Abu Ali. Teknis nih. Nah, memang pada dasarnya kita itu kan tujuannya mempermudah gitu ya Pak ya. Cuman kasus yang seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi Pak. Jadi kita juga ada tanggung jawab serta amanah yang kita harus lakukan gitu kan. Ketika kita memberikan udzur satu peserta, maka secara tidak langsung dan merupakan kelaziman bagi kita untuk memberikan udzur juga kepada yang lain. Nah, kendalanya yang sering terjadi itu peserta malah bermudah-mudahan itu Pak. Itu kasus seperti itu sebenarnya sering terjadi pada angkatan-angkatan sebelumnya gitu, dan setelah kita adakan koordinasi dengan tim terkait ujian susulan, kita sepakat bahwasanya kita meniadakan ujian susulan karena itu juga ada pertimbangan yang mendalam gitu Pak. Jadi bukan asal langsung diputuskan, itu bukan. Cuman kita juga mempertimbangkan dengan sangat mendalam gitu karena beberapa indikasi itu memperlihatkan bahwasanya banyak
peserta itu yang lebih bermudah-mudahan di dalam mengerjakan ujian, dan itu tidak kami harapkan gitu. Makanya ketika kita memberikan kompensasi ujian susulan dan tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, maka kami juga sangat sedih gitu Pak, karena ketika kita menerapkan kebijakan ini, itu melazimkan kita menetapkan juga pada seluruh peserta. Dan ketika kita tidak menetapkan kebijakan ini kepada seluruh peserta, ini merupakan sesuatu yang dolim bagi peserta yang lain juga, Pak. Itu salah satu alasan yang menjadikan kita mengambil kebijakan untuk meniadakan ujian susulan. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab ini, Pak. Baik, terima kasih Ustadz, sudah sangat jelas. Baik, Jazakallah khair atas pertanyaannya Pak Abu Fahmi. Berikutnya ini siapa ini? Pak Muhammad. Tutupan ya. Silakan. Pak Muhammad siapa ini? Ya. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. dengan Muhammad Sofyan dari Bandung Ustadz. Pertama barangkali saya secara pribadi mengucapkan Alhamdulillah Ustadz dengan program basis ini. Dapat ilmu banyak bagi saya pribadi, terutama sebenarnya materi banyak dan basis memancing saya aja gitu. Kemudian setiap ada ujian itu dengan terpaksa dan tentu saja dengan motivasi ingin bisa begitu. Jadi mencari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh basis. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali pernah dua kali begitu ada soal yang sesuai buku gitu yang diberikan oleh tim basis, itu dimungkinkan jawabannya tuh 2 Ustadz, jawaban ganda begitu. Nah saya tanyakan konfirmasi gitu ke admin gitu di grup gitu, tidak ada jawaban gitu. Kasusnya mungkin saya lupa lagi, tapi itu barangkali ada soal yang dimungkinkan jawabannya itu ganda. Begitu Ustadz, barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah itu memang pernah ya. Itu kan yang buat soal Ana ya, dari awal sampai akhir. Ada berapa soalnya? 1000 lebih mungkin soalnya ya. Itu Ana semua yang buat. Nah memang ada kesalahan manusiawi ya. Dan itu udah dikonfirmasi waktu itu memang ada 2 jawaban dan dua-duanya dianggap benar. Dulu pernah seperti itu. Ya jadi dua-duanya dianggap benar. Ya. Ya itu. Kemudian ya Ana juga mengucapkan syukron ya atas apa istilahnya testimoni atau apa ya dari antum ya, karena merasakan manfaat dari program basis ini ya. Ya alhamdulillah Ana juga bersyukur kalau memang program basis ini bermanfaat bagi antum semua. Nah ini bagi antum yang ingin berdonasi ya, donasi ini sifatnya tidak memaksa ya, karena program ini memang gratis untuk semuanya. Tapi kalau memang antum punya kelapangan rezeki sedikit apapun itu sangat berharga ya, karena kita memang agak kesulitan sekarang ini mengenai operasional ini ya. Ya kalau memang tercukupi, insya Allah program ini terus berlanjut. Syukran Ustaz. Insya Allah Ustaz. Ya, selama ini anak yang menutupin, tapi anak terus terang lagi kondisi kurang bagus sekarang ini, memang di mana-mana ya. Jadi mungkin kalau sekarang tidak tertutupi, anak bingung juga gitu. Nah kalau antum sedikit saja bantu gitu, nah, insya Allah Ustaz akan berjalan seterusnya itu. Dan anak pun jadi lebih semangat lagi untuk pertemuan-pertemuan seperti ini gitu ya. Ya, ini waktunya sudah habis ya Pak Ustaz Abu Ali. Ya, sudah 1 jam lebih Ustaz.
Ya, ya jadi ini Ana ulangi lagi ya, untuk donasi ini khusus untuk operasional ya, tidak dicampur dengan yang lain. Anda tidak mencampur dengan donasi sosial atau apapun, ini khusus untuk pengembangan program basis. Jadi walaupun antum tidak konfirmasi transfer pun itu sudah masuk ke untuk operasional ini. Dan Anda tidak mengambil apapun dari sini ya. Nah, jadi ini memang khusus untuk operasional, admin dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Ya, tafadhol kalau antum ingin berdonasi silahkan. Ya, tidak donasi pun tidak masalah. Ya, tetap antum bisa ikut belajar, merasakan manfaat dari program ini. Demikian. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin kalau pertemuan berikutnya lebih baik, ini kan tadi pertemuannya membahas tentang kendala, permasalahan gitu ya. Itu permulaan lah mungkin. Ya, mungkin ke depannya kita akan bahas tentang apa bagusnya. Percakapan dasar mungkin boleh ya. Atau Boleh Ustaz. kita bahas tentang ini Ya aja mungkin mungkin ya. ini aja Ustaz, apa namanya? Tanya jawab gitu. Ya tanya jawab, mungkin ada beberapa keluhan atau mungkin kesulitan di dalam belajar dari para peserta Ustaz, mungkin bisa Ya, terutama tentang materi ya. bisa istilahnya bisa dijawab langsung oleh antum kan. Itu merupakan Iya. sebuah istilahnya gitu, ibarat orang haus itu sebuah minuman seger gitu Ustaz. Karena kadang-kadang ya memang keterbatasan atau kapasitas admin yang belum mumpuni di dalam menjawab pertanyaan gitu, mereka juga enggan gitu, takut salah gitu Ustaz. Kalau dari antum secara pribadi kan akan lebih menenangkan seperti itu Ustaz. Ya, boleh. Insya Allah kita akan nanti kalau ada waktu ya Ana sampaikan ya untuk pertemuan berikutnya. Ya, itu Baik, saja Ustaz. ya. Betul. Baik. Jadi untuk yang berikutnya itu masih ditetap hari Kamis ini malam atau gimana Ustaz? Atau mungkin Insya Allah. Tapi kalau memang nanti akan sampaikan gitu. Jadi nanti tinggal informasi. Kalau ini Ana insya Allah ada waktu sekitar hari malam Jumat ini insya Allah ada waktu. Ya. oh iya, Jadi mungkin alhamdulillah. bisa tiap pekan. Tapi nanti ada satu pekan tuh mungkin Ana nggak bisa. Gitu aja mungkin ya. Iya, Masya Allah. Jadi setiap malam Jumat insya Baik. Baik, Aksanallah atas waktunya dan juga ilmunya Ustaz. Sebelum Ana tutup, Ana ingatkan kembali kepada rekan-rekan semuanya, mahasiswa basis lah gitu ya, istilahnya gitu, untuk tidak lupa ikut mengambil bagian dari dakwah basis ini. Dan mungkin dengan cukup donasi Rp20.000 saja mungkin per bulan, itu akan sangat membantu dan insya Allah itu menjadi amal jariah antum karena sudah membantu terlaksananya program yang sangat bagus ini dan sangat membantu bagi para peserta untuk bisa belajar atau mempelajari bahasa Arab ini. Antum bisa salurkan donasi antum di Bank BSI cabang Pekanbaru, kode bank 451 atas nama Basis Ummah dengan nomor rekening 808-638-9900 dan antum bisa melakukan konfirmasi setelah transfer di 6281 222 00 1130. Baik, insya Allah kita akan berjumpa kembali mungkin saja di lain kesempatan dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan juga barakallahu fikum kepada Ustadzuna Riga Hafidhallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, beliau masih berkenan menyempatkan waktunya untuk kita semua dan semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, kami juga sampaikan jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.